ورأيي أنا هو من السنة وأنا من أهل السنة وكلنا سواء الحمد لله. الحمد لله. بطريق واحد. بطريق واحد. أوكي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain untayan atau ungkapan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umatnya istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan di channel Sohih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga keilmuan, tentunya dengan niat untuk meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, kali ini saya akan membahas sebuah video yang menurut saya ini adalah ungkapan yang tidak masuk akal. Ungkapan yang omon-omon. Bahwa ada seseorang yang mewawancarai Syekh Khalid Al-Ghamdi. Beliau adalah Imam Masjidil Haram ya pada masanya. Bahwa yang mewawancarai beliau mengatakan ada seseorang, katanya ada seseorang yang mengatakan bahwa sholat Jumat kemarin atau pada waktu itu tidak sah sebab diimami oleh imam yang memiliki faham Wahabi, katanya demikian. Baik ikhwah fillah, lantas bagaimana? Kita akan simak videonya dan tolong jangan di skip dan tonton sampai selesai. Baik, selamat menyaksikan. وصلاة يعني الجمعة بالأمس أمام الإمام يعني من مكة الإمام الوهابي قالوا لا يصح، فهل يمكن الشيخ يبين هذا الوضع؟ ليس هناك شيء اسمه وهاب، هذا لا نعرفه ولا يعرف في الإسلام شيء. نحن عندنا القرآن والسنة، وعندنا الإمام أحمد، الإمام الشافعي، الإمام مالك، الإمام أبي حنيفة، هؤلاء هم علماء الإسلام. والإمام محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، إنما أتى بما كان عند الأئمة السابقين من الكتاب والسنة، من القرآن والسنة. وليس هناك شيء اسمه وهابي، هذا خطأ وأمر لا يوجد أصلا. ولذلك صلاة رئيس الوزراء ورأيي أنا هو من السنة وأنا من أهل السنة وكلنا سواء الحمد لله. الحمد لله. بطريق واحد. بطريق واحد. أوكي. Jadi istilah Wahabi itu tidak ada asal usulnya. Istilah Wahabi ini ya sudah mulai berkembang itu di Indonesia. Mereka yang mengatakan Wahabi kepada dakwah salaf atau manhaj salaf sebab keawaman atau ketidakpahaman mereka tentang dakwah salaf atau manhaj salaf. Ya, ikhwah fillah. Ya. Jadi semua para imam yang ada di Masjidil Haram, tadi beliau mengatakan bahwa mereka itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Lantas kenapa dikatakan Wahabi? Bahkan tadi ada yang mengatakan di dalam wawancaranya tidak sah sholat Jumat waktu itu sebab diimami oleh Wahabi. Masya Allah, subhanallah, itu tidak ada landasannya ikhwah fillah. Para imam di Masjidil Haram, mereka itu pemahamannya mayoritas menggunakan madhab. Tadi dikatakan ya, mereka itu mengamalkan madhab Hambali, kemudian madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Hanafi,
Lantas kenapa disebut Wahabi? Kalau ada yang mengatakan bahwa Imam Masjidil Haram itu Wahabi, berarti para imam madhab juga Wahabi. Kan tidak demikian, ikhwah fillah. Ya, Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama nilainya 1000 kali keutamaannya dibandingkan dengan masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah, sholat di Masjidil Haram itu lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Keutamaannya itu 100.000 kali. Masya Allah. Lantas kalau ada yang mengatakan bahwa imam yang ada di Masjidil Haram itu Wahabi, ya, Anda mau kemana melakukan umroh? Anda mau kemana melakukan haji? Mana yang menyimpang dari pemahaman mereka? Mereka itu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Salafus soleh. Jadi asal usul kata Wahabi ini tidak ada landasannya, kecuali mereka yang tidak suka dengan dakwah salaf, pemahaman keislaman yang mengikuti para salafus soleh. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah. Ya. Jadi kita melakukan sholat di Masjidil Haram, ya, kita mengikuti madhab yang ada di sana, dan semua madhab itu, ya, mereka ikuti. Kenapa demikian? Sebab madhab itu mengacu kepada pemahaman para sahabat dan juga salafus soleh. Ya, jadi istilah Wahabi ini, ya, hanya ada pada saat ini saja, ya, akal-akalan orang Syiah yang ingin memecah belah umat Islam. Ya. Baik ikhwah fillah, mungkin ini yang dapat Anda sampaikan, ya. Semoga bisa menambah khazanah dan wawasan kita. Jadi jangan sekali-kali kita berpendapat sholat di belakang Imam Wahabi itu tidak sah. Apa landasannya? Ya. Wahabi itu siapa sih? Wahabi itu orang yang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu menyampaikan dakwah, bukan ajaran yang baru, tetapi beliau menyampaikan ajaran Islam yang sudah disampaikan oleh Nabi, para sahabat, dan juga generasi setelahnya. Tidak mengajarkan ajaran yang baru, tidak. Tetapi beliau mengajarkan Islam yang asli, tidak ada tambah-tambahan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.